Ya, kita baru kelar nonton film Supergirl, film kedua dari DC Universe era James Gunn. Langsung aja di depan, apakah film ini bagus? Enggak. Ini film bagus aja, bukan yang luar biasa. Tapi kalau ada yang bilang film ini jelek, kayaknya gue maju pertama bilang jeleknya di mana gitu. Karena emang film ini jauh dari kata jelek sih menurut gue. Jadi menurut gue masih sangat bisa dinikmati. Apalagi teman-teman yang kangen dengan proyek-proyek dari DC. Kalau kalian suka juga film Superman sebelumnya, di sini Clark Kent jujur ya, kayaknya ini bukan spoiler juga sih. Ini jujur Clark Kent cukup banyak ya muncul di sini, bukan cuman cameo sebenarnya, jadi masuk ke dalam cerita aja. Tapi emang ceritanya dari film Supergirl ini dibikin flashback gitu ya, dimana masa lalu, masa sekarang. Gue yang paling suka dari film ini adalah penggambaran dari runtuhnya Krypton ya. Gue belum pernah lihat lagi setelah era Zack Snyder ya, itu kan dari sisi pandang ayah dari Kal-El ya. Kalau ini kan sisi pandang dari ayahnya si Supergirl, Jor-El ya kalau nggak salah. Dan menurut gue enak banget ngikutin, buat kita yang ngikutin komiknya banget tentang keruntuhan Krypton, ini fan service yang luar biasa sih. Dan di sini diperlihatkan proses membentuk perisai Argo City itu gimana dengan sisa puing-puing dari Krypton. Mereka ini bertahan, dan itu sih yang bikin development karakter dari seorang Supergirl Kara ini dapet ke penonton tuh langsung nyangkut. Wah kayak gitu, pantas dia akhirnya begajulan, lebih kasar, lebih pendendam dibandingkan dengan Kal-El yang dari bocil udah nyus gitu, udah dilempar ke bumi, yang hidupnya penuh dengan kasih sayang. Itu beda banget dengan ini gitu. Kalau mau compare dengan di dalam komik Woman of Tomorrow, menurut gue ini banyak miripnya, nggak yang mengkhianati, nggak yang terlalu banyak eksplorasi kayak gitu, enggak. Menurut gue ini sangat mirip dengan di dalam komiknya, dimana Ruthie juga minta tolong ke Supergirl, dimana ini kan fokusnya ceritanya kayak gini. Dimana Supergirl lagi ulang tahun, dia kabur ke bumi dulu untuk sementara waktu, keliling luar angkasa ya. Terus juga dia pergi ke suatu planet yang mataharinya berwarna merah untuk bisa ngerasain mabuk lah gitu. Karena kan dia nggak bisa mabuk kan. Nah tapi di planet ini ternyata ada kejadian di mana sang villain utama dari film ini yaitu Krem membunuh keluarga dari Ruthie. Ruthie ini akhirnya yang satu-satunya yang hidup. Dan akhirnya minta bantuan ke bar dan gak ada yang mau bantu. Tiba-tiba di situ kebetulan lagi ada si Supergirl lagi having fun, lagi mabuk, lagi tinggi kayak gitu. Dan dia akhirnya entah insiden tertentu akhirnya tektokan sama si Ruthie. Mulai saat itu si Ruthie mempercayakan bahwa si Supergirl ini, si Kara ini bisa ngebantu dia. Dan mulai saat itu dari awal film sampai akhir kita bakal melihat bagaimana si Ruthie ini ngintilin si Supergirl gitu. Dan ternyata seperti dalam trailer, ini bukan spoiler ya. Ini dan ternyata si Krem ini mencuri pesawatnya si Supergirl dan menembak si Krypton dengan racunnya. Dan racun itu cuman ada penawarnya sama si Krem. Nah makanya akhirnya Ruthie sama Supergirl ini bisa punya tujuan yang sama, yaitu si Supergirl pengen ngambil racun penawar racun untuk Krypton. Sedangkan si Ruthie pengen ngebunuh si Krem. Akhirnya mereka punya sesuatu yang sama, melakukan perjalanan luar angkasa sana sini. Dan ya itu kan menurut gue semuanya orang udah tahu ya ceritanya kayak gitu. Dan jujur gue sini secara mengejutkan sangat suka dengan penampilan dari Millie Alcock sebagai Supergirl. Dan jujur gue di awal adalah orang yang meragukan Supergirlnya Millie Alcock. Terlebih lagi gue ngelihat secara postur tubuh dan juga wajah gitu, karena emang beberapa Supergirl sebelumnya ya kayak gitu menurut gue agak beda nih Supergirl yang satu ini. Tapi wajah dari Millie Alcock itu wajah-wajah Kryptonian banget lah gitu. Bisa disandingkan sama Henry Cavill kayak gitu kan, menurut gue udah cocok lah. Tapi tinggal postur tubuhnya kan. Surprisingly ya, dan secara mengejutkan gue sangat suka dengan Millie Alcock. Kalau suka pasti gue suka ya, gue bilang suka. Kalau enggak pasti gue bilang enggak. Dan ternyata Millie Alcock justru yang ngegendong ceritanya sesuai dengan perannya sebagai peran utama. Kalau dia bilang bahwa Lobo yang menggendong film ini, enggak sih menurut gue. Karena emang lagi-lagi porsi dari Millie Alcock sebagai Supergirl sini lebih dominan. Dan Lobo muncul di sini still the show iya. Tapi gue merasa kurang aja penampilan dari Lobo gitu. Tapi sangat bisa dimaklumi Lobonya karena emang ini bukan film dia ya. Jadi kita balik lagi ke Millie Alcock di sini. Dia tampil sangat menawan ya, performa dia sebagai Supergirl. Kehalangnya menurut gue itu cuman karena plot aja gitu. Dan gue bakal sampai lihat IMDb nih, pengen ngasih tahu kalian siapa penulisnya gitu. Penulisnya adalah Ana Noguera, Jerry Siegel dan juga Joe Shuster ya. Dimana sutradaranya adalah Craig Gillespie ya.
Dimana ini para penulis 3 orang itu menurut gue sayang banget. Supergirl ini sebenarnya ada potensi yang tinggi banget untuk filmnya bikin jadi keren. Memang ini kan film solo dan banyak orang nggak tahu dengan Supergirl sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditopang dengan cerita yang sangat baik, menurut gue ini film bisa lebih membasis lagi karena emang dengan mengambil konsep flashback ya masa lalu yang lagi gitu ya dan masa sekarang di mana dia kemudian juga menceritakan masa dia bertemu dengan Kal-El itu bikin kita akhirnya melahirkan subplot baru yang bikin kita pusing. Akhirnya nanti di babak ketiga kelihatan banget bahwa film ini buru-buru menyelesaikan filmnya. Seharusnya ya film ini harusnya bisa lebih cepat selesainya dibandingkan yang kita lihat di sana karena keteteran dengan beberapa subplot itu gue merasa pace-nya itu kadang mencepat, kadang melambat gitu. Kayak kita bawa motor ngejut-ngejut aja gitu, kaget jadinya. Jadi menurut gue ini kesalahan pure dari beberapa ya penulisannya gitu. Dan sutradaranya si Craig ini menurut gue belum terlalu mengeluarkan potensi dari dirinya ya. Karena apa? Karena memang merasa melihat bahwa Supergirl ini terlalu diarahkan kayak rasanya James Gunn banget gitu kan. Mulai dari tone-nya, mulai dari warna ceritanya itu. Karena emang kalau banyak orang bilang bahwa ini kayak Mad Max ya. Menurut gue dikit banget ya momen Mad Max. Justru Mad Max-nya terlihat di akhir-akhir aja gitu, ada yang pakai motor dan sebagainya di pinggir pantai itu kan, itu aja Mad Max. Tapi terlebih secara keseluruhan ini ya Guardians of the Galaxy versi DC. Mungkin James Gunn malu aja bilang gue aja yang garap gak sih gitu, tapi di belakang layar gue yakin James Gunn punya andil yang sangat kuat mulai dari penulisan cerita, mulai dari pengarahan. Jadi gue merasa si Craig cuman jadi bonekanya James Gunn aja untuk bikin film ini. Andai aja dia lebih total lagi bikin film ini, gue merasa pesta ini punya peluang yang sangat bagus gitu. Dan selain Millie Alcock yang menurut gue suka dengan film ini adalah Krypton. Krypton juga menjadi nyawa dari film ini juga, dimana kan masalah muncul juga gara-gara Krypton ini ditembakkan racun sama si Krem kan. Nah dari situ kita melihat bagaimana chemistry antara Krypton dan juga si Supergirl gitu. Ada beberapa gue agak tersentuh, tapi memang ada beberapa juga merasa bahwa filmnya terlalu dibikin-bikin gitu. Sebenarnya gue cukup bosan dengan konsep superhero yang menyelamatkan hewan peliharaannya, apalagi kita ngomongin tentang James Gunn gitu, dimana juga udah dibikin ritme-ritmenya dari Guardians of the Galaxy yang pertama sampai yang terakhir. Ya kurang lebih ya seperti itu hubungan dengan hewan, dan gue berharap ke depan superhero jangan terlalu banyak lagi ngomongin masalah hewan-hewan lagi, jadi lebih fokus dengan cerita. Karena emang setelah ngelihat Supergirl menurut gue tektokan antara Clark Kent dan juga Kara ini juga menarik. Gue cukup suka tektokannya dia. Justru gue pengen film mereka berdua gitu, karena emang udah di-tease bahwa di Man of Tomorrow Supergirl bakal lebih banyak berperan kan. Itu yang gue lebih tunggu, karena emang di film ini si Kal-El emang bener Superman mencuri perhatian banget di sini, dan seolah-olah ya dengan penulisan kayak gini ada plus minusnya. Minusnya adalah ya lagi-lagi nih kayaknya memang film ini bener-bener nggak bisa lepas dari ngomongin Superman gitu, karena emang Superman tokoh besarnya gitu. Jadi disisipin lah beberapa cerita-cerita yang harus benar mengacu ke Superman gitu. Dan kelebihannya ya itu akhirnya berhasil juga ngegendong film ini bahwa kita untuk orang yang nggak terlalu kenal Supergirl jadi deket. Oh lu kenalannya ini, oh saudaranya Superman, jadi akhirnya lebih deket kan. Tapi secara keseluruhan alangkah baiknya menurut gue flashback Superman itu munculnya Superman kayak dia akhirnya video call mulu kayak gitu, kayak agak aneh aja sosok Superman yang kita kenal selama ini. Jadi kayak karismanya agak beberapa titik hilang gitu. Cuman di akhir gue akuin sih David Corenswet menurut gue bagus juga gitu. Ruthye di sebagian film gue suka, tapi di sebagian kayak seolah-olah ini karakter dibikin tanggung ya. Di satu sisi dia kayak lemah banget, tapi di satu sisi kayak tiba-tiba berantemnya keren banget, ngebunuh si penjaga penjara kayak gitu, kayak agak kaget aja gitu. Ternyata Lobo kok tiba-tiba di sana kayak gitu, kayak gimana gitu. Lagi-lagi bener pace-nya tuh kayak loncat-loncat tuh menurut gue. Cerita yang sebenarnya itu sebenarnya lebih panjang dari ini ya, detailnya lebih bagus lagi, tapi karena finishing akhir dihapus, akhirnya merasa kita kayak ini film pace-nya tuh terlalu cepat, tapi ada momen dia terlalu lama gitu. Dan ngomongin tentang Lobo, lagi-lagi ya, menurut gue si Jason Momoa sangat cocok ya berperan sebagai Lobo dibandingkan sebagai Aquaman. Tapi lagi-lagi ini film terlalu menye-menye lah untuk seorang Lobo gitu, karena emang sempat diwawancara kan Jason Momoa bilang dia pengen bikin film Lobo asalkan R-rated gitu, supaya
dia lebih kelihatan lagi. Jujur di sini ya selengeannya dapat, lucunya dapat, tapi porsinya aja screen time itu menurut gua agak kurang aja, meskipun memang di momen penting Lobo datang, tapi penggambaran Jason Momoa sebagai Lobonya itu dapat banget, selengeannya, pakai cerutunya itu, pakai senjatanya itu udah dapat banget. Jadi buat teman-teman yang udah lama nggak ngelihat Lobo live action terakhir di Arrowverse nggak sih kalau nggak salah gue nonton. Dan di sini ngeliat Lobo lagi seru aja. Jadi gue berasa pengen film solo dari Lobo juga gitu. Tapi apakah butuh apa enggak ya kita lihat gitu. Kemudian juga di sisi positif dari segi teknis gue suka praktikal efeknya ya. Praktikal efeknya di sini kelihatan nyata banget alien-aliennya, karena ada satu adegan yang di bus luar angkasa itu banyak ada yang muntah lah. Itu kan praktikal efek, nggak mungkin dibikin CGI semua kan. Karena emang jujur dengan hadirnya praktikal efek dari alien-aliennya itu jadi bikin filmnya dihidup, jadi believable banget gitu, dan jadi warna baru aja gitu. Nah setelah kita bahas tentang yang gue suka, sekarang mari kita fokus ke beberapa hal yang menurut gue agak kurang di film ini ya. Yang pertama tentu saja yang udah sering banget gue bahas di awal adalah tentang plot ceritanya ya. Plot ceritanya jujur di beberapa momen gue cukup bosen gitu, karena emang ini film terlalu ringan. Dengan penggambaran Millie Alcock performanya udah bagus dengan Supergirl, dengan kesadisannya itu, apalagi gue suka sebenarnya ending dimana Karam akhirnya kasih pelajaran ke Krem ya, gue nggak mau terlalu spoiler. Itu mengejutkan sih, nggak ditemui di banyak film superhero kecuali lu nonton The Boys ya. Menurut gue ini cukup suka langkah keputusan dari Kara di akhir, tapi emang jujur plotnya terlalu ringan untuk seorang Supergirl ini. Gue merasa harusnya bisa lebih intriknya lebih jauh lagi, bukan cuman sekedar ngeburu Krem untuk mengambil obat Krypton. Menurut gue harus lebih dalam lagi ceritanya. Dan di awal akhirnya dengan plot yang maju mundur, akhirnya kayak masa lalu, masa sekarang, masa bersama Clark Kent, itu bikin subplot baru di akhirnya di awal film yang bikin kita kok yang ini nggak dijelasin, kok yang ini nggak dijelasin. Akhirnya di awal itu dan di akhir itu terasa kayak terburu-buru filmnya. Jadi gue merasa kelemahan utama dari film ini adalah dari segi ceritanya, dan itu menurut gue sangat penting dalam sebuah film. Selanjutnya adalah villainnya, yaitu si Krem ini nggak believable sebagai villain yang kuat. Si Krem ini nggak terasa mengancam untuk alur cerita dengan Supergirl yang sekuat itu. Harusnya memang didatangkan sosok yang jauh lebih keren dibandingkan si Krem the Yellow Hill ini ya, karena emang terfokusnya ngeliatin komik sih sebenarnya, karena emang di komik kan musuhnya si Krem ini ya. Tapi pas di delivery ke layar lebar gue merasa Krem dengan actingnya, dengan logatnya enggak gitu, dan juga kekuatan enggak konsisten ya. Di satu titik dia bisa pegang reruntuhan tank cuman pakai tangan, tapi di satu titik berantemnya lemah banget gitu. Karena jujur ngelihat Krem gue merasa ini bukan villain yang sangat besar, cuman kayak berasa geng motor aja. Yang ketiga yang menurut gue kurang suka dari film ini adalah CGI-nya ya. Di beberapa aspek banyak yang bagus, tapi memang ada beberapa momen terutama kayak dia di luar angkasa, kemudian juga pas dia menghirup matahari dan sebagainya, itu kayak emang kerasa digital banget sih, dan belum terlalu halus untuk CGI-nya. Kemudian juga untuk action sequence, memang beberapa momen gue kurang suka, terlalu gelap ya. Kemudian juga yang paling mengganggu gue adalah terlalu banyak menggunakan teknik-teknik slow motion yang di satu momen oke, seru, tapi dibikin berlebihan, ditambah juga dengan scoringnya yang ternyata kurang tepat dengan adegan-adegan perkelahian mereka. Itu yang agak sedikit mengganggu gue di bagian akhir ya. Tapi overall secara cerita memperlihatkan Supergirl-nya tuh kuat, udah dapet lah di film ini. Dan di akhir review setelah menyaksikan film Supergirl secara keseluruhan gue cukup suka. Apakah gue puas? Ya belum terlalu puas. Jadi gue memberikan skor untuk film Supergirl ini ada di angka 75 dari 100. Buat teman-teman semuanya silakan kalian nonton dulu. Apa tanggapan kalian? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.